Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi syukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi wa iyyakum wa iyyakunna fid darain. Amin. Hadirin rahimakumullah yang hormati muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan tiang pelungguh nikmat yang paling agung, yang paling berharga dalam diri kita, yaitu nikmat iman. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah pengampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan niki kalau kita baca termasuk dalam kitab I'anatul Talibin, para salafus soleh selalu berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, selalu berdoa agar bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, walaupun banyak saudara kita 1 hari lagi bertemu dengan Ramadan meninggal dunia, bahkan menjelang maghrib bertemu dengan malam Ramadan pertama meninggal dunia, kita alhamdulillah masih diberikan panjang umur, sehat, dan bisa beribadah di bulan suci Ramadan, dan juga memanfaatkan waktu untuk kita bersilaturahim di tempat yang mulia niki. Kita berniat iktikaf di masjid, juga hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di bulan 10 hari pertama di bulan suci Ramadan niki, yang termasuk adalah rahmatur rahman, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis dijelaskan, siapa yang dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan azab Allah selama-lamanya. Kalau tiang pelungguh bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala, tentu wa udkhilal jannata faqad faz. Tiang pelungguh akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqad faz. Qad, sungguh. Qad ini dalam ilmu nahu harfu tahqiq, masuk pada fi'il madhi. Sungguh beruntung, benar-benar beruntung orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakin orang yang beriman niki pasti masuk surga. Alhamdulillah, orang yang beriman niki pasti masuk surga. Niki hikmah yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Lagu lamun masih hara salah, lamun masih hara dosa belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mampir sebentar di neraka, 500 tahun, 1000 tahun baru pindah ke surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi mudah-mudahan kita semua masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Materi tiang niki tentang salat biasa niki kita lakukan, kita sampaikan dari tahun-tahun sebelumnya, dan tapi untuk mengawali sebagai muqaddimah yang ingin bahas sedikit tentang puasa. Dan makin niki kita memasuki hari yang keempat. Hari yang keempat kita berpuasa di hari Kamis. Mungkin kemarin ada yang puasa hari Rabu, tapi kita tidak perlu permasalahkan, semuanya punya alasan. Yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtilafu ummati rahmah ay ittasa ahlil ummah. Dalam kitab Mizanul Kubra karangan Imam Asy'arani, beliau ini adalah fuqaha, ahli fikih dan ahli tasawuf. Dan beliau dalam kitab Mizanul Kubra beliau sampaikan seluruh pendapat para imam, terutama 4 mazhab, dan beliau kesimpulannya adalah membenarkan semuanya. Nah, kalau dalam kitab ini beliau dijelaskan wa qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadanat kullaha nawaqis ay tis'atan wa isrina yauman illa wahidan fakamilun. Jadi sejak diwajibkan berpuasa tahun kedua Hijriah, beliau bertemu dengan bulan suci Ramadan 9 kali. 9 kali Ramadan. 8 kali beliau berpuasa 29 hari, dan 1 kali beliau berpuasa 30 hari. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan, dan berlebaranlah karena melihat bulan. Jadi beliau 1 hari pernah berpuasa selama 9 Ramadan, 1 Ramadan 30 hari. Artinya kalau ada yang besok puasa 29 hari, ada yang 39 hari, semuanya benar. Dan tidak perlu kita permasalahkan, kita saling menghargai perbedaan pendapat, karena itu akan memberikan keluasan kepada umat. Sama dengan juga kadang-kadang sulit bersatu pandangan ulama tasawuf dengan ulama fikih, sulit bersatu. Ada cerita dulu waktu saya belajar di pondok pesantren Salafiyah Safiyah Situbondo, Jawa Timur, guru tauhid ustadz saya yang mengajarkan tauhid itu menjelaskan ada satu mobil, di dalamnya isinya ulama fikih dan ulama tasawuf. Kemudian satu ketika ban mobilnya pecah, lalu ulama fikih ini menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena mendapatkan musibah. Lalu ulama tasawuf ini bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ulama tasawuf ini memuji, terus disalahkan sama ulama fikih, ini musibah. Benar, inna lillahi wa inna. Tapi apa kata ulama tasawuf? Alhamdulillah, untung 1, seandainya 2 bagaimana? Untung bannya 1 yang pecah, seandainya 2 bagaimana? Semuanya benar. Inilah makna ikhtilafu ummati rahmatun. Nah, kemudian rukun puasa hanya ada 2. Yang yakin kita semua sudah mempelajarinya, kita semua sudah mengkajinya, tapi apa salahnya kalau kita terus mengulangi. Dan itu tanda juga ahli ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan
Ahli ilmu itu bukan mereka yang menghafal Quran 30 juz. Ahli ilmu itu bukan mereka yang menghafal beribu-ribu hadis, bukan mereka yang bisa baca kitab, bukan. Ahli ilmu itu, kata beliau, mendengar satu ilmu nikmat, 2 kali didengar nikmat, 3 kali tetap nikmat, bahkan 1000 kali pun didengar tetap nikmat. Alhamdulillah gitu. Nah, inilah yang dikatakan ahli ilmu. Maka tiang lihat alhamdulillah pelungguh sami istiqomah untuk hadir di majelis taklim, majelis ilmu, dan ini menunjukkan bahwa kita ini sedang merendahkan diri. Ada juga yang lihat jamaah dari Lombok Barat ya, Kuripan, ini banyak yang hadir untuk memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan ini untuk kita hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ciri orang yang beruntung. Inilah ciri orang yang beruntung. Syekh Al-Qayyum Al-Jauzi rahimahullah, beliau pernah menyampaikan min alamatis sa'adati wal falah, di antara tanda-tanda orang yang beruntung dunia maupun akhirat, kata beliau, kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi. Setiap kali bertambah ilmunya, dia semakin merendahkan diri. Dia semakin merendahkan diri. Setiap kali bertambah ilmunya, dia semakin merunduk. Tidak pernah merasa diri paling pintar, tidak pernah merasa diri paling cerdas, paling segala-galanya. Sehingga ketika ada tausiah, ketika ada pengajian dari orang lain, dia mendengar dengan khusyuk. Dia betul-betul meresapi. Karena apa? Karena kerendahan hatinya. Ini yang luar biasa. Tapi kadang-kadang mohon maaf ya, karena sudah sarjana S1, S2, sudah bisa baca kitab, kadang-kadang kita mau menasihati orang lain saja, tidak mau dinasihati. Ini sudah ada penyakit yang disebut dengan penyakit ananiah ya. Penyakit ananiah artinya merasa diri sudah paling pantas, paling hebat, paling patut dan sebagainya. Maka yang juga termasuk salut ya, kalau di dalam jamaah tablik ini diajarkan kita untuk merendahkan diri. Walaupun di situ ada hafiz Quran 30 juz ya, ada ulamanya, tapi kalau sudah ditugaskan satu untuk memberikan bayan, pengajian, mendengar dengan khusyuk, dengan ini contoh supaya kita jangan sampai karena sudah pinter, kita sudah alim, lalu hanya kitalah yang patut, yang pantas untuk memberikan nasihat. Kita juga butuh nasihat. Makanya di situ dalam ayat surat Al-Asri, wa tawasau bil haq ya, saling nasihat. Jadi bukan hanya memberikan nasihat ya, saling nasihat, saling mengingatkan. Nah, alhamdulillah, jadi ciri orang yang beruntung, kata beliau, setiap kali bertambah ilmunya, dia semakin merendahkan diri. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah hukum puasa ini, rukun puasa niki sering juga kita dengar, tapi kita akan diskusikan lebih mendalam lagi. Mungkin juga nanti ada bentuknya pertanyaan, tanya jawab, tapi bukan berarti tiang harus bisa menjawab. Kalau ada yang tidak bisa tiang jawab, tiang lemparkan ke pelungguh, karena tiang yakin apa yang tiang tahu belum tentu pelungguh tahu juga. Sebaliknya apa yang pelungguh tahu belum tentu juga tiang tahu. Kita punya masing-masing kelebihan, kita punya masing-masing kekurangan. Nah, jadi di sini arkanus saum itnani. Jadi rukun puasa niki
hanya ada dua. Hanya ada dua. Ar-ruknul awwalu an-niyatu sawaun akana fardhon aw naflan. Pertama adalah niat. Walaupun puasanya puasa wajib ataupun puasa sunnah, tetap ada niat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya segala amal tergantung pada niat. Wa tajibu an-niyatu likulli yaumin. Wajib berniat di setiap malam. Wajib kita berniat puasa di setiap malam. Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun wala takfi niyatun wahidatun. Karena setiap satu hari itu adalah ibadah tersendiri. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ibadah tersendiri. Maka perlu niat setiap malam Ramadan. Dijelaskan dalam kitab niki, walakin tusannu wa fiha faidatan. Al-ula sihhatu saumi yaumin nasi tabitun niyah fihi alal madhab ala madhabil imami Malik. Lagu disunatan kita berpuasa berniat sebulan penuh menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik kita cukup berpuasa berniat sebulan penuh, maka sudah dihitung sah. Tapi kalau Imam Syafi'i wajib tiap malam. Nah, sehingga dalam kitab niki kita dianjurkan berniat di samping sebulan penuh selama bulan suci Ramadan tahun niki, juga kita berniat tiap malam. Seandainya kita lupa niat satu saat, satu malam, maka puasa tiang pelungguh dianggap sah. Faedah yang kedua, seandainya umur kita belum sampai 1 bulan, belum sempurna Ramadan, meninggal dunia, maka tiang pelungguh dianggap orang yang berpuasa sebulan penuh. Kemudian rukun yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Tarku mufattirin, hal-hal yang membatalkan, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Mengenai yang membatalkan puasa niki dijelaskan dalam kitab niki, mubtilatus saum hiya kismani. Yang membatalkan puasa niki dibagi menjadi dua. Yang pertama, qismun yubtilu thawabas saum las sauma nafsa. Yang pertama, yang membatalkan pahala puasa, bukan puasanya sendiri. Kalau puasanya sah, tapi pahalanya batal. Fala yajibu alaihi al-qada'u, dan tidak wajib mengqadanya. Kalau pahalanya batal, tidak wajib mengqadanya. Wa tusamma muhbitot, itu dinamakan muhbitot, yang menghapus pahala puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'aths. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus, dahaga. Nah,
karena mengerjakan hal-hal yang muhbitot, yang membatalkan pahala puasa. Qismun yubtilus saum wa kadzalika tsawab. Bagian yang kedua yang membatalkan puasa juga membatalkan pahala puasa. In kana bi ghairi udrin, kalau itu tanpa uzur. Fayajibu fihi al-qada, wajib mengqada puasanya. Wa tusamma mufattirat, itu disebut dengan mufattirat. Qismul awwalu al-muhbitat, bagian yang pertama yang bisa membatalkan pahala puasa, yang bisa membatalkan pahala puasa. Wahya ma tubtilu thawabas saum, yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-ghibatu, yaitu ghibah. Apa pengertian ghibah? Wahya dzikruka akhaka al-muslima bima yakrahu walau kunta shadiqan. Menyebut kejelekan-kejelekan orang lain yang sekiranya mereka tidak suka dengan omongan tersebut, mereka tersinggung dengan omongan tersebut, walaupun itu benar, walaupun itu benar. Ini memang bahaya, walaupun itu benar, termasuk ghibah. Nah, kalau walaupun itu tidak benar, ya, kalau benar, kalau tidak benar, fitnah, ya. Sekalipun itu benar, jatuh ghibah. Seandainya tidak benar, jatuh fitnah. Maka tidak ada baiknya kita membicarakan kejelekan saudara kita sesama Islam. Dan itu kita dilatih di bulan suci Ramadan niki agar jangan sampai kita ghibah, membicarakan kejelekan saudara kita sesama Islam, dan itu yang akan bisa juga meretakkan ukhuwah Islamiyah kita. Sementara Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya kita ini bersaudara, maka berdamailah dengan saudaramu. Jangan kita pecah belah. Masalah perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, itu sunatullah, lumrah. Dan yang menciptakan perbedaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bisa saling menghargai. Dan yang terpenting adalah menjaga, merawat rasa persaudaraan kita. Ini yang harus kita tanamkan bersama-sama. Karena kadang-kadang, mohon maaf, kita ini retak hubungan sesama saudara kita sesama Islam gara-gara berbeda partai, gara-gara berbeda pilihan, gara-gara berbeda organisasi. Padahal besok di dalam kubur tidak akan ditanya organisasi kita, tidak akan ditanya partai kita, kelompok kita. Yang ditanya oleh malaikat adalah waman ikhwan, siapa saudaramu. Tapi kalau di dunia kita saling pecah belah, saling ghibah, saling fitnah, saling menjelekkan karena berbeda kelompok, berbeda golongan, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir? Nah, ini yang harus kita sama-sama tanamkan dalam diri kita. Ketika kita digibah, jangan balas dengan gibah. Ketika kita difitnah, jangan balas dengan fitnah. Stop gibah dengan cara kita tidak membalas gibah. Stop fitnah dengan cara kita tidak membalas fitnah. Insya Allah aman. Dan ini tujuan kita berpuasa, agar betul-betul hablum minallah, hablum minan nas itu terjaga dengan latihan kita selama 1 bulan penuh ini. Nah, sehingga ghibah
di bulan suci Ramadan bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian yang kedua, an-namimatu, namimah, wahia naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Lamun bahasa tiang pelungguh niki pelituk pelatih uni, tu lain bahasa niki lain bahasa, dengan tujuan untuk menghancurkan, untuk meretakkan hubungan orang lain, untuk meretakkan hubungan suami dan istri, untuk meretakkan hubungan saudaranya dengan saudaranya, anaknya dengan orang tuanya, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, sahabat dengan sahabat. Dan itu ada, selalu ada. Makanya kita dilatih di bulan puasa ini agar menghindar dari sifat namimah, artinya fitnah. Dan sampai bahayanya namimah ini, fitnah ini, Rasulullah menjelaskan al fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Pernah yang dulu waktu ngaji kitab Irsyadul Ibad di Situbondo, dalam kitab niki dijelaskan ada cerita, ada kisah, ada riwayat suami istri saling cinta, saling sayang, saling tunah, saling kangen, rukun, sakinah, mawaddah, warahmah, ekonominya cukup, namun dia punya pembantu, tapi pembantunya niki munafik, hasad, penyakit hasad atau iri hati, dengki. Orang hasad ini senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi tidak ada benarnya orang hasad ini. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, karena hatinya ada penyakit. Nah, selama ada hasad berarti dia masih hatinya kotor, hatinya masih kotor. Sementara yang selamat nanti di akhirat, Allah bermanik, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat harta benda, tidak ada manfaat anak keturunan, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat. Dan dijelaskan dalam riwayat, termasuk orang ini ahli surga apabila terhindar dari sifat hasad. Kalau kita terhindar dari sifat hasad, maka kita termasuk ahli surga. Nah, bagaimana caranya coba kita terhindar dari hasad? Kita harus merenung dan kita harus mengetahui bahwa hakikatnya yang memberikan nikmat kepada orang lain itu kan Allah. Allah yang memberikan. Allah Tuhan kita, Maha Pengatur. Nah, kalau kita iri kepada orang lain karena dia mendapatkan nikmat, itu berarti kita sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang maksiat kepada Allah. Nah, jadi orang ini punya pembantu tapi punya penyakit hasad, sehingga bagaimana supaya rumah tangga ini hancur dan dia mendapat keuntungan. Akhir mulai bereaksi, dia datangi istri bosnya, menyampaikan lamun bahasa tiang pelungguh, maaf Bu, ternyata semamem ia balik. Niki biasa lamun dah sanina cerita ang semamun balik jadi ini tenang. Tetua tendek pengalaman. Nah, Erin teduk-teduk semamem ia balik, berencana ia merarik malik.
lagu kanggo niki nggih. Kalau kita nikah itu boleh lebih dari satu dalam hukum ini. Yang itu yang sampaikan juga ya. Kalau tidak setuju poligami, tapi jangan ingkari kebolehan untuk menikah sampai 4, masna wa thulatha wa ruba. Tapi kalau dengan syarat fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir untuk tidak bersikap adil, maka cukup 1. Nah, jadi karena ini diceritakan suaminya balik, kemudian kaget, tapi dia tidak percaya karena selama ini suami saya lurus-lurus terus katanya. Tapi karena yang pembawa berita ini orang yang lihai, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Dan itu ada orang seperti itu untuk meyakinkan orang, padahal itu salah tapi bisa jadi benar, itu benar bisa jadi salah. Itu terjadi di zaman sekarang ini, baik lewat media, baik secara langsung, baik lewat media maupun secara langsung. Nah, sehingga sang istri ini percaya dengan hasutan orang yang hasad ini, percaya bahwa suaminya mau menikah lagi, balik. Nah, setelah percaya, diyakinkan sama orang hasad ini, tapi kalau mau suamimu tidak menikah lagi, ndek balik, arak caren, arak dukun hebat unin. Ia dah ingkat jauh melaun, borong nak balik semama unin. Jadi sepenting senina niki ndek balik semama, apapun dia lakukan. Lagu syarat unin harus membait bulu searah elek belum semama. Jengken sak tinduk laun dia jauh juk dukun juk belian, laun dia terbaca-baca boronglah balik semama muni. Karena sayangnya kepada suaminya, dia ingin tetap rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, mun gawe di sisa dina niki. Dan dia tidak bertanya ke suaminya, saking sudah pintar mengolah bahasa yang bawa tukang fitnah ini, sampai begitu yakin dan tidak nanya sama suaminya. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan sebagai pedoman kita, inja akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita dari orang-orang munafik membawa berita-berita untuk menjelekkan orang lain, fatabayyanu, maka tabayyun, klarifikasi, jangan langsung percaya, tanya dulu, koreksi dulu, betul atau tidak. Nah, langsung dia percaya, kemudian dia sanggupi persyaratannya. Saat suaminya tidur, akan diambil bulu yang ada di leher suaminya. Setelah yakin perempuan ini, lalu yang hasad ini, tukang hasud niki, juk semamun bercerita, juk semamun mohon maaf, pokok meyakinkan bahasa niki. Ternyata teduk-teduk seninem berencana, seninem yang temati, yang temati isi seninem mesa. Wah dek sadu munin. Lagu si cekat nolah bahasa, sehingga yang benar jadi salah. Padahal si ketunah semamun dengan, tapi yang benar bisa jadi salah. Kemudian kalau tidak percaya silahkan buktikan sendiri. Akhir semamun niki setelah percaya membuktian, pura-pura entenduk, tentu natondek senina ya mati. Musrio datang senina jauh ladik,
tambah yakin. Oh, tentu ruan senina jauh ladik ni. Yen rapat ladik niki le belong semamun sayan bait bulu teduk-teduk langsung semamun niki demak iman senina dan ladik niki nancap juktian senina tanpa bertanya, nggih, tanpa klarifikasi, karena sudah kenyataan ruan ladik wahara ile belum, padahal tujuan baik. Nah niki juga tiang pelungguh jangan cepat percaya. Kenyataan seperti ternyata nanti beda. Bisa saja nanti dimanipulasi. Makanya hati-hati juga. Jangan kita banyak tipu daya manusia ini. Kalau kalian punya tipu daya, Allah pun punya tipu daya. Sehebat apapun kalian, ya, walaupun kalian jenderal, punya tipu daya, Allah pun punya tipu daya. Akhirnya terungkap siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, akhir iman muntegal, iman senina muntegal si semamun langsung ladik niki tiang senina. Kemudian orang hasad niki lalu je keluarga senina menceritakan bahwa anaknya sudah dibunuh oleh suaminya sendiri. Lalu dengan toan akhir keluarga senina pun dinuah beketuan julu muri karena begitu yakin dengan hasutan orang hasad niki, jauh batik jauh ladik dinuah beketuan julu muri langsung mati semamun dengan suami istri meninggal dalam waktu yang sangat singkat, padahal saling tunah saling kangen, itu karena namimah, fitnah. Maka tiang buluh di dalam berpuasa niki dididik agar jangan sampai cepat atau mudah kita memfitnah orang lain. Terutama saat niki bukan saja dengan ucapan, tangan juga bisa kita menghilangkan pahala puasa. Dengan tangan bisa menghilangkan pahala puasa. Mana contohnya? Kita sekarang masing-masing punya HP. Begitu kita terima berita dari orang lain tentang kejelekan saudara kita sama Islam, langsung kita percaya. Lalu kita share ke tempat yang lain lagi, ke grup yang lain. Berarti kita sedang namimah. Kita juga sedang fitnah. Rusak pahala puasa kita. Nah, jadi kalau kita menerima berita-berita tentang keburukan saudara kita sama Islam, sebaiknya kita tabayyun dulu agar kita tidak menyesal. Dan sampai-sampai Rasulullah mengingatkan, kafa bil mar'i kadhiba idza kalima bikulli ma sami'a. Cukup orang itu dikatakan pendusta besar, pembohong besar apabila dia menerima berita tentang keburukan orang lain, lalu dia percaya dan lalu sampaikan ke orang lain lagi. Ini adalah paling besar pendustanya, pembohongnya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang demikian, sehingga itu yang akan bisa merusak pahala puasa kita. Cukup. Oh, okay. Mungkin ada tanya jawab. Insya Allah nanti besok kita bahas tentang sholat, karena waktu. Mungkin ada tanya jawab, nanti akan dipandu oleh Kanda Ustadz Haji Supriyadi. Ini Bapak-bapak perhatian Ustadz, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah puasa. Sedangkan puasa wajib bikin ada dalil Quran perintah wajib puasa. Nah makin yang tunas masalah puasa sunnah, apakah ada dasar hukum atau dalil untuk memerintah atau menyuruh puasa sunnah? Tunasan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali-kali. Ada yang lain? Kita berikan kesempatan 15
Jawa. Jadi sampai darat harus ada konvensi. Jadi hukum berpuasa niki pertama adalah wajib. Pertama yang wajib saum Ramadan, kemudian saumul qadha. Jadi mengqadha puasa niki wajib sepanjang hidup kita. Andin arak tahun madik puasin Ramadan niki wajib langsung tahun niki mengqadhanya. Seandainya tidak mengqadhanya tetap tahun belakangan dengan membayar fidyah 1 hari 1 mud. Andin 2 Ramadan berarti 2 mud. Kemudian saumul kafarah, kalau dengan jima di siang hari wajib bayar kafarat puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan kepada fakir miskin, 60 fakir miskin. Kemudian termasuk as-saumu fil istisqa idza amarul hakim. Puasa karena kita mau sholat sunat istisqa. Kalau pemerintah memerintahkan tiang pungguh untuk berpuasa, walaupun itu sunnah, jadi wajib. Karena perintah pemerintah kita kepada hal yang positif, hal yang baik, hal yang baik. Tapi kalau yang bukan baik ya jangan ditaati ya. Makanya kami sedang suarakan kalau ada keputusan edaran pemerintah dilarang kita berbuka bersama, ini sedang kita kritik ya. Kok bisa seperti itu? Kalau tempat-tempat hiburan, tempat-tempat kafe itu tidak dilarang, dan sudah biasa sekarang banyak makan bersama. Jadi itu sedang kita sampaikan ke pemerintah supaya jangan diberlakukan edaran untuk larangan berbuka bersama, karena COVID sudah tidak ada. Dan itu juga akan, itu positifnya luar biasa kepada kita ya. Karena kita akan berbagi kepada fakir miskin ya. Kita juga bagian dari anjuran di dalam berpuasa ya. Kemudian saumun nadri ya, puasa nazar, maka wajib. Yang kedua, hukum berpuasa mandubun yang kasimu ila salasati aksamin. Puasa yang kedua adalah mandubun, sunnah, wahwal aslu, dan itu dasar, asal puasa itu sunnah ya. Makanya Rasulullah dulu sebelum diwajibkan berpuasa, beliau puasa sunnah ya, Senin, Kamis ya. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, maka nas yang qat'i itu dalam hadis ya. Dalam hadis. Nah, sehingga mana yang puasa yang disunahkan, ma yataqarraru bitaqarruris sinin kasaumi yaumi arafah, seperti puasa hari Arafah. Hari Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, karena ada hadisnya. Nah, ini jadi dalil puasa sunnah. Warada fi fadli saumihi siyamu yauma arafah inni uhtusibu indallah ay yukaffiras sanah allati ba'dahu wallati qablahu, rawahu Tirmizi. Uhtusiba. Nah, jadi puasa hari Arafah itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus dosa yang telah lalu dan yang sesudahnya maupun sebelumnya, dosa setahun sesudah maupun sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini jadi dalilnya puasa sunnah gitu. Tasu'a wa Asyura, ini kalau yang baca ini banyak sekali dalilnya nih. Nah, kemudian
Ada juga yataqarraru bi taqarruris syuhur, ada yang kaitannya dengan bulan, kayamil bid, puasa hari bid, tanggal 13, 14, 15. Nggih. Min kulli syahrin, setiap bulan. Ada juga dalilnya, ya. Kalau yang baca ini banyak, ya. Misal kalau puasa Zulqaidah, Dzulhijjah dan bulan Muharram, warada bulan Rajab termasuk nggih, warada fi fadli saumiha hadis afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-haram. Paling afdolnya puasa setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan haram. Wa afdhalus shalah ba'dal fariidhah salatul lail. Paling afdolnya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Kemudian ada hukumnya berpuasa itu makruh. Ifradu yaumil jum'ah awil sabti awil ahad wa saumud dahri liman yakhafu ad-darara aw fawata haqqi mandubin. Ada kalanya puasa itu makruh. Mana yang makruh? Puasa hari Jumat saja, atau puasa hari Sabtu saja, atau puasa hari Ahad menyendirikan. Nah, kenapa dimakruhkan? Karena kalau hari Jumat adalah Idul Muslimin, fal Jum'atu Idul Muslimin. Kalau hari Jumat itu hari rayanya orang Islam, wa Sabtu Idul Yahudi. Kalau hari Sabtu hari rayanya orang Yahudi, wal Ahadu Idul Nasara. Kalau hari Ahad hari raya orang Nasrani. Nah, yang dimakruhkan kalau sendirian, misal Jumat doang dan puasa, atau jelo Sabtu doang, atau jelo Ahad. Nah, ada saat enten makruh digabungkan, andin puasa jelo Jumat gabung kanca Kemis, atau gabung kanca Sabtu. Andin nak puasa jelo Sabtu gabung kanca Ahad, atau gabung kanca jelo Jumat. Nah, itu yang makruh. Kemudian yang kedua, haramun ma'asihah, haram puasanya tapi sah. Mana contohnya kira-kira haram puasanya tapi sah? Ini ibu-ibu, ya. Wa huwa shaumuz zaujati biduni idzni zaujiha. Puasa sunnahnya seorang istri tanpa izin suami. Nah, ibu-ibu perhatikan ya, kalau tidak diizinkan suaminya puasa sunnah, jangan puasa. Dene puasa judul lemaru ibu, arah hajat, nabi jaga hajat. Jangan berpuasa. Walaupun itu adalah sah, tapi hukumnya haram. Puasanya istri, puasa sunnah, tapi ini kan puasa sunnahnya seorang istri tanpa izin suami. Tapi kalau puasa wajib jangan ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan taat kepada makhluk selama itu maksiat kepada sang khaliq. Selama maksiat kepada sang khaliq jangan taat. Walaupun itu dari pemerintah misalnya. Tapi kalau itu maksiat jangan ditaati. Walaupun itu dari orang tua misalnya. Kalau itu maksiat kepada Allah jangan ditaati. Walaupun dari mertua misalnya. Kalau itu maksiat dari Allah jangan ditaati. Walaupun itu dari guru, kalau itu maksiat kepada Allah jangan ditaati. Kemudian haramun ma'adamis sihah. Ada kalanya haram dan tidak sah. Bin haram bin sah. Fi khamsi suwar. Masih ada waktu? Yang jelaskan tinggal satu. Okay. Ada 3 contoh haram dan tidak sah. Ya. Pertama, saumu yaum Idul Fitri. Puasa hari raya Idul Fitri. Wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal. Kalau di situ puasa bukan dapat pahala, justru dapat dosa, karena kita dianjurkan untuk bersenang-senang. Ya. Lagu si milin bersenang-senang, kadang-kadang ieun entun sembahyang Idul Fitri, dia selesai khutbah mudah turun ngerukuk bumpu-bumpu di masjid. Saking apalagi nak puasa.
Dia mantu khutbah doang, tak turun ngerukuk. Dia bebas tidak ngerukuk di sini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saumu yaumi Idul Adha. Puasa hari raya Idul Adha. Wa huwal yaumul ashir min syahri Dzulhijjah. Tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ketiga, saumu ayyamit tasyrik. Puasa hari tasyrik wa hiya yaumun 11, 12, 13 min syahri Dzulhijjah. Hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Kemudian yang keempat, saumun nisfil akhir min Sya'ban wa hiya 16, 17, 18 ila akhir syahr. Puasa pertengahan akhir bulan Sya'ban. Haram dan tidak sah kita berpuasa pertengahan akhir bulan Sya'ban, mulai tanggal 16, 17, 18 sampai akhir bulan Sya'ban. Mungkin dulu ada penjelasannya ya. Kemudian yang kelima, saumu yaumis syakki. Haram dan tidak sah puasanya hari syak. Hari syak wa huwa yaumul 30 min Sya'ban, pada tanggal 30 bulan Sya'ban. Mas'alatun, suatu masalah. Mata yajuzu saumu yaumis syaqi awin nisbil akhir min Sya'ban. Kapan kita dibolehkan berpuasa pada hari syak, tanggal 30 Sya'ban, dan pertengahan akhir bulan Sya'ban. Kapan dibolehkan? Walaupun tadi penjelasan yang pertama haram dan tidak sah. Kemudian dijelaskan idza kana saumu wajiban ka qada'in au kafaratin au nadrin. Apabila puasa itu puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa nazar maupun puasa kafarah. Walaupun tanggal 16, 17, kemudian 19, tetap kalau itu dibolehkan berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun wirdun ka saumil itsnain wal khamis. Yang kedua adalah apabila dia sudah terbiasa sepanjang hidupnya, dia terbiasa puasa Senin, Kamis misalnya. Dari sebelum bulan Sya'ban sudah terbiasa puasa Senin, Kamis. Kebetulan kayak kemarin kita nisfu Sya'ban hari Rabu tanggal 16, kemudian hari Kamis tanggal 17 bulan Sya'ban. Ketepatan hari Kamis itu biasa dia puasa Senin Kamis, maka boleh hukumnya dia berpuasa walaupun tanggal 17 bulan Sya'ban. Boleh hukumnya, tidak sampai haram. Ini perlu penjelasan karena kadang-kadang masyarakat bingung, kan diganggu puasa pertengahan bulan Sya'ban, lebih jatah. Nah ini butuh penjelasan, mana tempat dibolehkan, mana tempat dilarang. Kemudian yang kedua, idza wasala nisbatsani bima qablahu bi an shoma yauma 15 fa yajuzu lahu an yasumal yawma alladhi ba'dahu yawma 16 wa idza shoma yawma 16 jaza lahu shaumu yaumil 17 wa hakadha ila akhir syahri. Ketelun apabila bersambung puasanya dari sebelum akhir bulan, pertengahan bulan Sya'ban. Misalnya tanggal 14 puasa, tanggal 15 puasa sunnah bulan Sya'ban. Nyambung berdait kanji tanggal 16 dia berpuasa. Langsung tanggal 16 nyambung juk pitolas. Tanggal pitolas nyambung juk badolas. Nah, lamun mara niki hukum niki boleh nggih kanggo niki.
Fa idza aftara yauman wahidan harum alaihi saumu baqiyatus syahri. Tapi misalnya nggih onek puasa tanggal 15 bulan Syaban, kanggo lanjutan puasa tanggal 16. Karena puasa tanggal 16 kanggo puasa tanggal 17. Tanggal balu olas muka ndin puasa. Tanggal balu olas bulan Syaban. Ndin kanggo puasa tanggal 19. Nggih, karena sudah terputus, nggih, karena terputus. Nah niki penjelasan tentang hukum-hukum berpuasa. Pertama wajib, kedua mandubun, ketiga makruh, keempat haram ma'asihah, dan yang kelima haramun ma'a adamis sihah. Cukup, insyaallah lain kali lanjut nggih. Yang juga agak capek dari tadi pagi ada pengajian nggih. Insyaallah Ahad murid tahu bahas tentang sholat dan tanya jawab seperti biasa nggih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur, bisa bertemu lagi nanti untuk acara yang sama, bersilaturahim dan hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la taslub minna ni'matan an'amta biha alaina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma habbib ilaina al-iman, habbib ilaina al-iman, habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma bibarakati Ramadan sahhil lana tariqan ila baitikal haram. Sahhil lana ila Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah min ghairi ta'bin wala musyaqqatin wala dainin wala nusabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila qamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah